Hey YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Dan hari ini tuh spesial banget, ada Hyundai Ioniq 6. Dan terima kasih kepada Hyundai Goa Supermall Karawaci yang udah meminjamkan unitnya untuk kita coba first drive. Kita nyoba lagi mobilnya, kita lihat lagi lebih detailnya mengenai Ioniq 6. Nah, saya juga pernah nge-review first impression-nya. Cuma waktu itu kan belum yang resmi gitu ya, masih setir sebelah sana tuh, sebelah kiri. Sekarang udah di sebelah kanan. Spionnya juga beda, udah pakai yang biasa. Karena yang pakai spion digital di Indonesia itu rawan pencurian. Nah, makanya jadi bentuknya tuh seperti ini. Tidak berbeda jauh dengan konsep car-nya waktu itu. Keren sekali. Jadi kalau pengen mobil sedan sport, belakangnya seperti coupe-coupean, mungkin Ioniq 6 bisa menjadi pilihan yang paling pas untuk bisa dibeli gitu ya. Dengan harga 1,19 sekian-sekian, hampir 1,2 M, mobil listrik seperti ini dengan jangkauan range kilometernya itu 500 kilo, langsung nepak semua yang dari Jepang. Ini buatan Korea. Nih, bentuk depannya sangat sporty sekali. Banyak LED khas Hyundai yang toto-toto seperti ini. Terus juga ada LED yang kayak gini-gini. Tuh, proyektor semua. Nggak ada fog lamp. Ya, ngapain ada fog lamp? Udah terang, udah. Nah, di sini juga ada lubang angin. Ya, nggak tahu tuh kemana tuh. Sini nggak? Ya, ada lubangnya bener. Ada lubang-lubangan angin sekarang. Kayaknya udah cukup ngetren sekarang. Peleknya dia ring 20 dengan profil ban 245/40. Terus juga Pirelli P0 pakainya. Wah, gila sih. Nengket ini di aspal. Gede juga nih cakramnya. Depan, ya udah, depan cakram, pasti belakang cakram. Tapi saya pengen tahu, beda nggak sama yang belakang nih profilnya? Depannya 245, belakangnya 245 juga sama berarti. Nggak ada yang belang. Kayak gini-gininya, sekarang ada art-artnya. Jadi ini saya teringat lagi sama Hyundai Tiburon ya. Waktu zaman dulu tuh ada Tiburon yang kap mesinnya mirip-mirip seperti ini. Ada kontur-kontur seperti ini juga. Kerennya, spionnya. Waktu itu tuh nggak kelihatan. Jadi di sini tuh pakai digital spion gitu, pakai kamera. Kalau ini benar-benar spion, pakai kaca. Dan lampu sene aja dipakai art-artan seperti ini nih. Ada kameranya. Sini berarti ini udah kamera 360. Panjangnya nih ya, panjangnya. Atau bisa lihat di situ. Cukup panjang wheelbase-nya. Terus juga overhang depannya itu pendek, sukanya gitu. Nggak terlalu panjang-panjang banget, jadi nggak khawatir untuk gesruk-gesrukan belakangnya, tapi agak panjang. Set. Ini ada ini nih, two-tone color kayak gini nih. Terus kalau kita nyamperin, udah pasti disambut tuh. Gagangnya keluar langsung. Kalau mobil mungkin suka yang agak-agak crossover bentuknya, yaitu Kia EV6. Kalau ini benar-benar sedan yang sporty sekali. Ini belakangnya mirip-mirip kan, seperti mobil apa, nggak usah disebutin lagi. Sini ada truk back lamp-nya. Sini lampunya panjang nih, pakai model toto-toto lagi. Sini lampu mundurnya. Di bawah sensor-sensoran banyak sekali. Terus tulisan Ioniq 6-nya tuh nggak bisa dicongkel-congkel. Jadi nggak bisa diplesetkan gitu sama orang Indonesia. Kamera, terus ini power back door. Oh iya, kalau untuk urusan bagasi sepertinya Kia EV6 lebih menang sih. Karena ini nggak segede itu, dan ini tipikal sedan banget yang ceper. Terus ini tinggi banget. Tire mobility kit, ini pasti nggak ada ban serep ini. Ini pakai tire mobility kit dalam sini. Charger-chargeran nih pasti. Ya. Oh, ini buat V2L, vehicle to load. Nah, di sini nanti. Jadi kalau pengen ngisi listrik perumahan, itu ada alatnya khusus, sambungin ke sini. Kalau masih kurang juga, full. Kita lihat apakah yang terjadi. Tapi nggak flat floor, masih ada tuh jangkungannya dikit. Ya masih bisa lah, nampung-nampung barang lah. Ini tuh panjang, cuman ceper gitu loh. Nggak berisik, nggak gitu, nggak. Antena hiu di atas, rear defogger. Keren. Ngisi baterainya di sini. Nah, kan
agak keras ya bukanya. Oh, ini bisa AC, bisa DC. Jadi kalau pengen biasa aja, itu pakai AC, itu sekitar ya 12 jam lah. Jadi pulang kerja, dicas, besok paginya udah penuh. Terus juga pakai DC, yang kalau standar di Indonesia tuh 55 kW, itu bisa diisi sampai 70 menit aja. Terus kalau pakai yang super fast banget itu, lagi buru-buru, si mobilnya bisa nerima 350 kW. Gila nggak? Nah, kalau misalnya seperti itu, paling ngisinya dari 0 sampai full itu cuman 18 menit aja. Mesin. Ini tuh mesinnya sama kayak yang dipakai. Wah, keren sekali. Yang dipakai sama Kia EV6 juga. Mesinnya sama, motor elektrik sama, tenaganya sama. Jadi dia twin ya, ada dua. Jadi depan sama belakang. Jadi kalau di-combine itu tenaganya 321,4 horsepower, torsinya adalah 605 Nm. Ya, transmisi nggak usah ditanya, karena kalau mobil listrik kan cuma satu speed, tapi kencang banget. Ada tulisan Ionix sini. Ada lampu-lampuan di sini buat nyimpen apa ya? Charger mestinya nyimpen di sini. Di belakang juga bisa, supaya lebih kayaknya lebih aman aja gitu kalau di belakang. Kontrol-kontrolan itu taruh bawah-bawah sini. Jadi rapih. Tapi sesuai selera ya. Jadi sebetulnya Hyundai gitu ya sama Kia tuh membuat mobil ini suka mana desainnya. Kalau EV6 itu lebih ke arah crossover, kalau ini lebih ke sedan-sedanan gitu, yang sporty. Tinggal masalah selera sendiri, suka yang mana. Keras ya. Tapi ini katanya ya, ini adalah bahan daur ulang semua, dari jaring nelayan yang nggak kepake, bisa jadi kayak gini gitu ya. Bahan daur ulang semua, jadi green banget. Joknya juga bagus, kulit berkelas sekali. Ini duduknya sedan banget. Jadi kalau di EV6 itu lebih kayak tinggi, lantainya lebih rendah daripada ini. Jadi kalau Ionix 6 itu lebih tinggi dari ini. Jadi duduk itu agak-agak ke atas gitu loh. Untungnya ya, joknya tuh dibuat begini. Jadi paha tetap tersanggah dengan baik. Sandarannya juga enak. Cuman memang headroomnya kalau dibandingkan EV6 sih jauh banget ya. Karena ini udah mepet sekali tuh, 3 jari. Headrestnya dikasih yang proper buat 3 orang di belakang. Ada cup holder sebelah sini. Ada sunroofnya sebelah sini. Terus juga ada chargeran USB Type-C 2 biji. Kita tuh nggak bisa masuk ke dalam sini saking rapetnya, karena ini lantainya tuh dipakai sama baterai ini bawah. Nah, baterainya dia gede, 77,4 kWh yang bisa menempuh range sampai 500 km. Itu menurut WLTP 501 ya. Terus senangnya di Ionix 6 di belakang itu ada fitur yang, nah ini buat para bos ini di belakang, majuin ke depan. Ya nggak bisa lurus-lurus banget sih. Kalau pengen lurus banget belinya apa? Genesis. Ya tetap keras di atasnya. Cuman ini bahannya bukan plastik kayak yang kita bisa temui sehari-hari. Bahan-bahan daur ulang semua. Speakernya Bose. Bawahnya bisa nyimpen-nyimpen nih. Terus juga kursinya itu elektrik. Depan, maju, belakang. Terus head adjust, incliningnya ada. Inclining ada. Head adjuster juga ada. Ada juga lumbar support. Ih gila, lengkap banget. Masuk ya. Satu sih catatan ya, kalau saya sih agak kurang selera sama bentuk kuncinya, kurang eye catchy gitu loh. Simpen di meja gini, kita nggak tahu mobil apaan gitu. Mestinya ada tulisan Ionix 6 gitu atau apa, kayak low EV battery. Kita dapetnya yang pas 19%. Jadi kalau ada pengurangan tenaga nanti harap dimaklum, karena baterainya pun tinggal segitu. Nah, mungkin dibandingkan dengan Kia EV6 ini karena lantainya tinggi, duduknya pun kayak terasa cukup nggak kurang fleksibel gitu kakinya. Memang dia sporty, agak-agak selonjoran kalau dikebawahin ya, kebawahin banget. Nah ini baru pas. Cuma kalau terlalu bawah juga agak kurang pas apa gitu ya, apa yang kurang gitu. Itu masalah selera sih. Kalau saya kan senangnya agak-agak commanding gitu ya di atas. Kalau ini bawah banget, sporty banget nyetirnya. Udah teleskopik tadi kan, tilt steering juga ada. Terus juga bahan-bahannya empuk sih, ini empuk. Terus juga ada kayak gini-ginian. Ini buat apa ya dulu ya? Ini kayaknya dulu dipersiapkan untuk ini nih, monitor, spion. Sini. Sekarang udah nggak ada karena ada spion beneran situ. Spion kaca. Ada Twitter di sini. Terus di sini AC ya. Sini AC 1, 2, 3, 4. Simpel-simpel aja, lurus-lurus aja, ada ambient light-nya.
juga. Terus ini ada wireless charging, USB, kayak gitu-gitu, pencet-pencetan central lock, power windownya itu ada di tengah. Jadi ini yang saya suka, senengnya malah di tengah. Kenapa bukan di sini? Ini kalau kehujanan, males banget bersihinnya. Kalau di sini aman gitu loh. Brake-nya di sebelah sini, rem tangan jarinya. Jadi kepisah ya. Hold brake-nya sebelah sini. Ini di Terus juga di sini untuk membuka bagasinya ada secara otomatis, retract sama electric mirror. Nah, di setir itu ada tombol-tombol. Di sini adalah untuk urusan ADAS-nya, untuk urusan active safety-nya. Ada adaptive cruise, sudah lengkap ya, ada lane keeping assist segala macem. Dan di sini ada drive mode-nya. Mau sport, eco, normal. Dan setiap kita pindah-pindahin itu nggak hanya di sininya aja. Tuh, sini juga jadi wis ada lampunya. Di sini juga ada merah-merahnya. Keren. Terus sebelah kanan ini adalah untuk urusan audio pasti di sini. Ada volumenya, next track atau previous track. Dah, di sini untuk wiper sebelah kanan itu untuk lampu-lampuan, ada semacam pedal shift. Ini adalah untuk regenerative braking kalau di sini. Sama aja sih kayak Kia V6. Terus untuk pindahin giginya di mana? Bukan di sini, tapi di tangkai di sebelah bawah. PRND sama aja. Cuman pengoperasiannya agak sedikit berbeda, Kak. Diputer, bukan dicungkil, diputer. Supaya nggak ketukar sama ini. Itu pinter tapi itu. Kita lihat nih di sini ada speedometernya. Kelihatan ya di sini ya, ada range-nya 85 kilo lagi, terus juga ada drive info. Ada baterainya, terus juga berapa power untuk di keempat rodanya kelihatan. Oke, sekarang untuk urusan beginian nih. Infotainment. Ini defaultnya, kalau pertama kali keluar itu pasti kayak gini, baterainya diingetin ya 19%, range-nya 90 km lagi. Terus kalau di swipe, wah, ini sih gegas ya, nggak ada leg-legan gitu. EV. Ini ada apa aja infonya, kayak gini ya, electric vehicle, kayak gitu. Kalau di off-in, AC-nya 97 nambah range-nya, jadi 97. Terus ada di sebelah sini radio, tapi di sini apa lagi nih? Oh, masih mau charger, DC chargernya pengen 100% atau 90% aja nih, gitu ya. Charging current, maksimum, reduce atau minimum. Utility, smart regen, ya kan? Pakai ini. Sini ada phone projection, voice memo, climate itu ada apa aja, ada ini nyambung di sini ya, jadi ada masih tombol-tombolan fisik tuh. Ini walaupun ini touchscreen masih oke lah, masih di luar daripada yang nyatu ke sini semua. Itu saya sebetulnya agak-agak sebel karena harus masuk dulu, kecuali kalau yang dipisah gitu kayak Subaru. Ini masih mending ada sedikit lah bisa neken-neken. AC-nya udah pasti lengkap lah semburannya sampai ke front defogger. Terus juga ada ini warmer ya, apa nih? Oh, ini buat AC di kursi sama heater ya. Move vehicle-nya seperti apa nih? Wah, banyak sekali nih. Ini banyak sekali. Jadi harus diceritain satu-satu nanti someday. Ini mungkin saya pengen cobain mobilnya, bukan ngejelasin kayak gini-gini. Ini kalau ngejelasin kayak gini, videonya bisa sampai 1 jam lebih ya. Praktisan. Sini ada tempat nyimpen di trim pintu, lumayan panjang, besar, bisa nyimpen botol. Sini juga ada 2 cup holder. Terus di sini bisa nyimpen tuh agak dalam. Ada chargeran juga, Type C 2 sebelah sini. Terus sini bawah juga ada, panjang sekali, bisa naruh tas. Sini opening, terus agak dalam ini juga bagus, gede. Atas nih nggak ada ada lampunya nih. Nah, ada lampunya. Jadi itu Hyundai itu bikin kayak gini, kalau ditutup langsung mati, ya kan? Kepencet sendiri. Ada lampunya ya. Terus juga ada lampu ini, penerangannya bagus tuh. Sini juga. Yuk, kita coba. Udah nggak sabar deh tadi, nyoba. Sama kayak EV6 sih. Ngeknya gitu, mirip. Cuman ini karena lantainya tinggi, jadi butuh penyesuaian. Yang tidak terlalu suka sedan-sedan yang terlalu sporty, yang selonjoran gini, ini kayaknya kurang cocok deh. Suspensinya terasa lebih keras daripada EV6.
Ya memang dia kodratnya adalah sebuah sedan, harusnya lebih keras. Harusnya. Tapi ini memang sudah sesuai berarti. Nah, tapi gini. Karena dia adalah sebuah sedan, ini kayaknya pengendaliannya kayak lebih enak gitu loh. Lebih direct daripada EV6. Kita coba lagi ya. Ini masih pakai eco mode. Eco mode sih gimana? Eco mode segitu. Eco mode-nya aja segitu. Apalagi yang normal. Kita pakai regen-nya level max. High pedal. Berarti ini pakai pedal stop. One pedal stop ya. Jadi kalau one pedal stop itu kita ngegas, kita nggak usah ngerem. Dia langsung sampai 0. Nggak usah ngerem tuh. Kalau misalnya di macet-macetan enak banget pakai ini. Terus udah gitu kalau di macet-macetan pakai adaptive cruise yang pakai slow speed itu loh. Jadi ngikutin jalan depan udah the best sih itu, nggak akan capek. Ya memang perbedaannya ya sama Kia EV6 ini tuh jadi kacanya tuh terlalu kecil gitu ya karena nggak terbiasa kali, nggak terbiasa. Jadi kacanya tuh terlalu kecil, pilar A-nya kayak kegedean. Jadi blind spotnya agak besar. Kita coba ya, drive mode-nya di normal. Ready nih, kameramen belakang kayaknya tegang nih. Aduh, satisfying sekali mobil listrik. Terus ya, mobil listrik tuh nggak akan membuat orang-orang sekitar itu nengok karena nggak ada suaranya. Tapi kenceng gitu loh senengnya. Tuh mobil-mobil, itu orang-orang tuh kayak gitu nggak terganggu gitu loh. Wah ini Om Mobi harus coba sih. Dia pasti meng-compare EV6 sama ini. Kita coba di sportnya. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ayo ready kameramen. Wah, aduh, enak banget. Ini bisa nggak melakukan ini sampai 20 kali lagi? Satisfying sekali. HUD-nya ada ya di sebelah sini ya. Tuh ada HUD-nya juga. Oh, mobil harus coba. Sebetulnya tarikannya tuh mirip-mirip sih. Ini kan beda desain mobilnya ya daripada Kia EV6. Tarikannya agak mirip-mirip, cuman sepertinya kayak agak sedikit lebih lelet daripada EV6. Sedikit tapi kalau yang peka itu pasti kerasa. Ini mungkin sedikit lebih lelet. Sedikitnya tuh paling cuma 1%, 2% gitu daripada EV6. Cuman yang harus benar-benar ngerasain adalah Om Mobi yang bisa ngerasain EV6 sebenarnya. Tapi waktu itu kan saya pernah coba juga ya. Agak jauh juga, ya rasanya agak sedikit lebih lelet, dikit lah 2%, 3% gitu loh. Mobil yang satisfying sekali ini, aduh. Jadi kalau misalnya senang sama mobil listrik yang berdesain sporty sedan, ini mungkin bisa jadi pilihan satu-satunya. Karena yang banyak di Indonesia itu yang harganya 1, sekian-sekian, 1,2 lah. Kayaknya cuma ini aja deh. Soalnya yang lain-lain tuh harganya udah pasti 1,8 lah, 2,4 lah, 2, kayaknya ini deh yang paling worth it di harga 1,2. Yang sedan ya. Karena yang di harga segitu banyaknya tuh SUV. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.